Wes, semoga pesan-pesan dari film ini bisa tersampaikan nanti ke penonton. Amin, amin. Dan selanjutnya nih dari sutradara kita, Dan pemain utama. dan calon bapak yang tega-teganya menghamili Aurel. Ya kan enggak ya? Emang suaminya. Udah suaminya, Emang sorry. suaminya. Ya. Atta Halilintar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parwes, terima kasih. Betul tadi kata Pak Parwes, ini saya udah ngulang ya tadi ngomongnya di belakang juga ngobrol. Dari awal memang brainstorming sama Pak Parwes, pengen bikin superhero yang memang berbeda gitu. Karena kan dari kecil memang suka nonton film superhero dan pengen coba ini superhero yang memang benar-benar ya apa adanya gitu Pak. Yang nggak bukan bisa nempel di tembok, nggak bisa terbang, tapi ada uniknya sendiri. Gimana sih kamu bisa jadi pahlawan gitu? Makanya hashtag di film ini adalah semua bisa jadi pahlawan gitu. Ya, film ini memang melalui proses yang tidak simple karena memang kita waktu syuting itu di saat pandemi. Kita sempat pause syuting cukup lama, berhenti syuting, dan kita nggak tahu kapan mau lanjutin film itu. Bahkan saya takut waktu itu badan saya atau apa yang ada di saya berubah gitu, jadi nggak continuity. Sama tahu saya jadi kurus atau jadi gendut. Dan waktu di film ini juga pertama kalinya saya punya badan berotot gara-gara film ini juga. Sebelumnya berat saya itu 58 kilo. Waktu main film ini hampir 70 kilo. Jadi memang di film ini saya bilang Pak Parwes kasih saya waktu 3 bulan. Saya bilang untuk paling nggak saya pede supaya kelihatannya di sini kok bisa mukul tapi kurus kan nggak mungkin ya Pak ya. Jadi memang ada sekalian kita juga waktu itu bikin ceritanya yang cukup lama. Cerita itu sempat dirombak sampai 70% ya Pak ya. Dari hari yang pas ceritanya udah jadi, dibantu penulis juga yang dari Pak Parwes. Saya sempat ngerombak, kita sempat ngobrol sama Pak Parwes lagi sampai akhirnya ceritanya mungkin dibikin jadian 6 bulan ya. 6 bulan 7 bulan. Jadi memang banyak ininya ya, kendalanya waktu film ini mau hadir. Sampai akhirnya pas film ini jadi pun kita terpaksa menunggu waktu PPKM yang cukup lama, setahun film ini menunggu. Bahkan kalau dihitung sampai dengan tunggu jadwalnya lagi dan lain-lain ya hampir 2 tahun ya Pak ya. Dari saya masih PDKT. Semoga pesan-pesan dari film ini bisa tersampaikan nanti ke penonton. Amin, amin. Dan selanjutnya nih dari sutradara kita, Dan pemain utama. dan calon bapak yang tega-teganya menghamili Aurel. Ya kan enggak ya? Emang suaminya. Udah suaminya, Emang sorry. suaminya. Ya. Atta Halilintar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parwes, terima kasih. Betul tadi kata Pak Parwes, ini saya udah ngulang ya tadi ngomongnya di belakang juga ngobrol. Dari awal memang brainstorming sama Pak Parwes, pengen bikin superhero yang memang berbeda gitu. Karena kan dari kecil memang suka nonton film superhero dan pengen coba ini superhero yang memang benar-benar ya apa adanya gitu Pak. Yang nggak bukan bisa nempel di tembok, nggak bisa terbang, tapi ada uniknya sendiri. Gimana sih kamu bisa jadi pahlawan gitu? Makanya hashtag di film ini adalah semua bisa jadi pahlawan gitu. Ya, film ini memang melalui proses yang tidak simple karena memang kita waktu syuting itu di saat pandemi. Kita sempat pause syuting cukup lama, berhenti syuting, dan kita nggak tahu kapan mau lanjutin film itu. Bahkan saya takut waktu itu badan saya atau apa yang ada di saya berubah gitu, jadi nggak continuity. Sama tahu saya jadi kurus atau jadi gendut. Dan waktu di film ini juga pertama kalinya saya punya badan berotot gara-gara film ini juga. Sebelumnya berat saya itu 58 kilo. Waktu main film ini hampir 70 kilo. Jadi memang di film ini saya bilang Pak Parwes kasih saya waktu 3 bulan. Saya bilang untuk
paling nggak saya pede supaya kelihatannya di sini kok bisa mukul tapi kurus kan nggak mungkin ya Pak ya. Jadi memang ada sekalian kita juga waktu itu bikin ceritanya yang cukup lama. Cerita itu sempat dirombak sampai 70% ya Pak ya. Dari hari yang pas ceritanya udah jadi, dibantu penulis juga yang dari Pak Parwes. Saya sempat ngerombak, kita sempat ngobrol sama Pak Parwes lagi sampai akhirnya ceritanya mungkin dibikin jadian 6 bulan ya. 6 bulan 7 bulan. Jadi memang banyak ininya ya, kendalanya waktu film ini mau hadir. Sampai akhirnya pas film ini jadi pun kita terpaksa menunggu waktu PPKM yang cukup lama, setahun film ini menunggu. Bahkan kalau dihitung sampai dengan tunggu jadwalnya lagi dan lain-lain ya hampir 2 tahun ya Pak ya. Dari saya masih PDKT sampai saya tinggal menunggu hari menuju kelahiran istri ya. Ya seperti kata Bapak tadi, bahkan yang main di film ini Bilar itu sebelumnya Rizky Bilar belum ketemu Lesti, sekarang udah punya anak. Waduh, ini memang dari kita semua masih sendiri, sekarang kita semua udah jadi bapak, ibu, bahkan calon bapak ibu gitu. Seru banget lah film ini, apalagi ada aktor-aktor hebat kayak Samuel Rizal, ada Nasha Marcella, ada Grite, ada Yuda Keling, ada Mas Gilbas, ada kakak tante ibu Elmatiana, dan masih banyak lagi ya. Ada abang bro Marcelino, ada cameo-nya juga banyak ya di sini. Cameo-nya bahkan ada Arafi Ahmad sama Nagita Slavina, ada Bunda Asanti, ada Arsy. Oh ada adik saya juga Fateh Halilintar, Soleha Halilintar, Kahtan Halilintar. Ini memang film yang cukup cukup seru dan iya mamanya Aurel ada, dan ini membuat film ini begitu atraktif dan seru. Dan kalau aku bilang film superhero yang semua umur, ya ini yang bisa dinontonin sama semua orang, mau dari anak SD sampai orang tua. Insya Allah kalau nonton film ini ya memang momennya keluarga banget gitu lah, genrenya juga keluarga banget. Semoga film ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua juga, dan bisa menjadi momentum juga untuk perfilman Indonesia untuk bangkit. Sampai saya bikin soundtrack khusus, lagu khusus, saya nulis lagu tentang judulnya Bangkit, nanti ada di akhir video. Kemarin saya sempat juga syuting klipnya untuk nanti akan ada tayang juga di YouTube. Judulnya Bangkit, gimana film Indonesia yang terakhir itu tahun 2019 kita sempat di atas tinggi-tingginya, bahkan sampai semua orang berlomba-lomba untuk membuat film, berkarya di industri film, dan bahkan diakui dunia kalau Indonesia itu kualitas filmnya mulai jauh meningkat. Bahkan banyak yang jadi juara juga di luar, di festival-festival. Tapi kita di tahun 2021, 2022 itu kita sedikit goyang, dan semoga dengan banyaknya film-film berkualitas sekarang, dan semoga film kami juga ikut di dalamnya untuk ada momentum bangkit di industri perfilman Indonesia.